Shalom, selamat sore buat kita semua. Hari ini menjadi minggu pertama secara khusus kita seminar tengah tahun. Dan ini menjadi tema pertama bagi kita untuk kita sama-sama belajar tentang hidup di dalam Kristus. Dalam setiap perjalanan kehidupan orang yang percaya, selalu dia mempunyai ukuran tersendiri. Sejauh mana dia menjalani kehidupannya sebagai orang percaya. Dan biasanya setiap individu sudah mampu menyadari bahwa apa dia hidup di dalam Kristus, atau dia jauh di dalam Kristus, atau dia merasa hidup di dalam Kristus, tetapi sesungguhnya dia jauh dari Kristus. Itu realita yang seringkali tercermin di dalam kehidupan kita. Maka di sore hari ini ketika kita belajar bersama-sama hidup dalam Kristus, kasih Kristus menjadi landasan iman bagi kita. Kita membuka bersama-sama di dalam Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua, kita membaca ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketabahanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Engkau tetap tabah, sabar menderita karena namaku, dan tidak mengenal lelah. Meskipun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Satu bagian kebenaran firman Tuhan yang menjadi teguran keras ketika kita membaca kitab Efesus. Di dalam kitab Efesus kita menemukan sebuah pujian yang indah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bahwa Rasul Paulus mengetahui sejak mereka pertama kali mendengar tentang Injil Kristus. Sejak pertama kali mereka mendengar tentang kebenaran, mereka memelihara, menjaganya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Paulus pun memuji mereka. Karena apa? Karena sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang merasa sekarang hidup di dalam Kristus, mereka hidup di dalam kasih. Dan itu menjadi satu warna tersendiri yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Tetapi waktu kita membaca bagian berikut ini secara khusus di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, kita menemukan betapa luar biasanya jemaat itu ketika melayani Tuhan. Mereka menunjukkan tindakan keseriusan di dalam mengerjakan setiap pekerjaan. Bahkan jerih payah mereka itu dikatakan mereka bertekun untuk melakukan pelayanan yang mereka harus kerjakan. Bahkan ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang tidak benar, yang mengaku rasul, mereka berani untuk menghadapinya. Mereka berani untuk menegur. Bahkan dikatakan juga ketika mereka tetap berusaha tabah dalam menghadapi situasi apapun karena iman mereka kepada Kristus. Oleh karena namaku engkau tabah dan menderita. Tetapi di balik pujian yang indah, Paulus memuji, dan di sini kita menemukan Tuhan mencela mereka. Tuhan mencela kehidupan jemaat yang ada di Efesus. Maka ini menjadi satu pertanyaan di dalam kehidupan kita. Seperti apa sebenarnya hidup di dalam Kristus? Mereka sudah serius melayani dengan baik. Bahkan mereka menentang ajaran-ajaran yang tidak benar. Bahkan mereka menderita karena dikatakan mereka beriman pada Kristus, membela kebenaran. Tetapi Tuhan mencela mereka. Maka ketika kita berbicara hidup di dalam Kristus, yang pertama kita bisa melihat bahwa hidup di dalam Kristus itu bukan berarti kita ada di dalam gereja.
Seringkali kita menjadi salah memahami bahwa ketika kita ada di dalam gereja, kita sudah hidup di dalam Kristus. Ada terlalu banyak orang hidup di dalam gereja, tetapi sesungguhnya jauh dari Kristus. Nah, ini menjadi satu bagian penting bagi kita. Hidup di dalam Kristus bukan berarti kita rajin bergereja. Kenapa? Karena ada banyak orang yang tidak percaya mereka rajin beribadah. Ada banyak orang yang tidak percaya, mereka menunjukkan sikap yang luar biasa. Kemudian yang berikut, hidup dalam Kristus itu bukan berarti kita mengaku percaya pada Kristus. Mengapa? Karena kalau kita mengingat di dalam perjanjian lama dikatakan demikian. Mereka memuji, mereka memuliakan dengan mulut mereka, tapi hati mereka tuh jauh daripada Tuhan. Mereka berkumpul bersama melihat segala sesuatu yang Tuhan lakukan. Dan mereka bilang mereka percaya pada Allah. Tetapi realita kehidupan mereka, mereka hidup jauh dari Allah. Hati mereka jauh dari Tuhan. Maka kalau kita mengaku percaya kepada Kristus, itu belum tentu menjadi sebuah jaminan bahwa kita hidup di dalam Kristus. Mengaku percaya pada Kristus, belum tentu kita hidup di dalam Kristus. Sekalipun kita ada di dalam gereja. Hidup dalam Kristus bukan berarti kita berbicara kita sedang melayani. Bukan berarti kita berbicara kita sedang memberi. Bukan berarti kita sedang menolong orang lain. Sekali lagi ada begitu banyak orang yang gak percaya pada Kristus. Yang melakukan pelayanan, memberi, menolong orang lain itu tidak hitung-hitungan. Bahkan diri mereka menjadi taruhan pun mereka lakukan. Itu bukan di dalam Kristus. Maka ketika kita melihat bagian ini, ternyata hidup dalam Kristus itu adalah sebuah pertarungan panjang yang harus kita sadari di dalam diri kita. Dan bagaimana kita menempatkan diri di kehidupan kita yang ada saat ini. Maka di sini kita bisa belajar bersama-sama seperti apa yang digambarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 14 dikatakan demikian. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Maka dalam konteks Paulus sedang berbicara menuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Dia mengatakan kasih Kristus yang menguasai kami. Maka ketika kasih Kristus menguasai kami, maka itu lagi mau mengungkapkan itulah yang dikatakan hidup di dalam Kristus. Kalau orang hidup di dalam Kristus, maka sudah pasti kasih Kristus akan menguasai dia. Maka orang percaya kepada Kristus, kalau dia tahu kasih Kristus itu menjadi landasan iman, pertanyaannya, apakah sudah menguasai diri kita? Kasih Kristus sudah menguasai atau malah sebaliknya? Paulus tahu ketika dia mengungkapkan bahwa kasih Kristus yang menguasai kami lagi menunjuk kepada Kristus itu sendiri. Karena apa? Di ayat 16 dia mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Maka kasih Kristus landasan iman itu adalah perubahan hidup yang terjadi pada seseorang. Waktu kita mengaku percaya kepada Kristus, meyakini bahwa Kristus telah mati untuk kita, menebus dosa kita, menyelamatkan kita, maka perubahan itu akan terjadi. Yang pertama dikatakan apa? Tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kalau kita dikuasai oleh kasih Kristus, maka kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri. Ini menjadi satu misteri yang sulit sekali bagi kita untuk kita pahami dan untuk kita lakukan. Tetapi waktu Alkitab menuliskan bagian ini, maka kita menemukan bahwa kalau kita benar orang percaya, kalau kasih Kristus menjadi landasan iman kita, hidup tidak lagi untuk diri sendiri. Wah, itu luar biasa. Itu kata Paulus. Itu kata firman Tuhan.
Sekarang beralih kehidupan kita dari sebelumnya pada diri kita sendiri. Sekarang kita terarah kepada Tuhan. Artinya kalau kita terarah pada Tuhan, maka kita mengikuti iramanya Tuhan. Kita mengikuti aturan mainnya Tuhan, bukan aturan mainnya diri kita. Itu sesuatu yang bertolak belakang, sesuatu yang berbenturan. Tadinya untuk kita, sekarang kita untuk Tuhan. Maka itu adalah benturan yang keras yang akan terjadi hari demi hari seumur hidup kita. Makanya Paulus pernah bilang begini, aku tahu apa itu yang baik, aku tahu apa itu yang benar, tapi yang salah tetap aku lakukan. Karena hidup yang kuhidup ini, daging yang aku hidup ini, yang akan terus membawa aku untuk melakukan yang salah. Tetapi syukur kepada Kristus katanya. Syukur kepada Kristus yang telah menyelamatkan aku. Karena kalau enggak dia akan menjadi terus manusia yang celaka. Itu kata Rasul Paulus dalam kitab Roma. Maka dari sini kita bisa belajar. Iya ya, kalau kasih Kristus landasan iman, perubahan hidup itu harus terlihat. Kalau enggak, kita tanya lagi pada diri kita. Jangan sampai kita dicela oleh Tuhan karena kita semangatnya berbeda. Semangatnya bukan kepada Tuhan, semangatnya justru kepada manusia. Itu menjadi sesuatu yang bertolak belakang dengan kebenaran itu sendiri. Maka dari sini kita bisa belajar bersama-sama. Yang pertama waktu kita membaca dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Yang pertama dikatakan kalau kasih Kristus adalah landasan iman kita. Maka kita dikatakan tidak lagi memuji diri kita sendiri. Sudah terarah kepada yang benar. Orang Korintus selalu menganggap hebat dan luar biasa. Tetapi sekarang Paulus bilang enggak lagi. Kasih Kristus sudah ada dalam hidup kita. Maka kita enggak lagi memuji diri kita sendiri. Udah enggak ada hebatnya kita. Udah enggak ada jagoannya kita hilang. Tetapi kasih Kristus akan mengubah cara kita berpikir. Cara kita bertindak. Cara kita melakukan segala sesuatu. Sudah berbeda. Karena tujuan dan arahnya sudah jelas. Kemudian hal yang berikut yang kita bisa lihat. Kalau di sini dikatakan kasih Kristus menguasai kami, maka kita mampu menguasai diri. Pak, saya sulit menguasai diri. Maka kita harus mempertanyakan diri kita, sudahkah kasih Kristus menguasai kita? Pak, sulit saya untuk menguasai diri. Pertanyaan bagi saya, bukankah engkau beriman pada Kristus? Bukankah kasih Kristus itu adalah landasan imanmu? Di mana kekuatan kasih Kristus yang menyelamatkan kita kalau kita tidak mampu menguasai diri? Pak, kan saya masih manusia. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Kadang itu menjadi pembelaan kita. Tetapi perjalanan dari tuntutan kebenaran bukan seperti itu. Kalau kita benar-benar sudah dikatakan hidup dalam Kristus, maka dikatakan apa? Kasihnya akan menguasai kita. Sehingga waktu kita berpikir pun yang salah, kita akan bisa seketika disadarkan oleh Tuhan. Jangan berpikir seperti itu. Ketika kita sedang ingin mau melakukan sesuatu yang salah, yang keliru itu kita selalu pasti akan diingatkan. Kalau kita terlanjur melakukan sesuatu yang salah, kita akan merasa kita berdosa di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita masih tidak merasakan apa-apa, kita harus mempertanyakan diri kita. Sejauh mana kita menjalani sebagai orang yang percaya, yang mengaku hidup di dalam Kristus, yang berlandaskan iman kepada Kristus. Ini menjadi apa ya? Perjuangan kita bersama. Dan pertarungan kita ini tidak ada batas waktunya. Kita akan berjuang terus bersama. Tapi waktu Alkitab mengingatkan, maka ini menjadi penting untuk kita. Kemudian yang berikutnya dikatakan, kalau kasih Kristus sudah menguasai kita dan kita hidup di dalam Kristus, maka kita nggak lagi menilai orang menurut ukuran manusia. Artinya apa? Artinya pola pikir kita terus dibaharui dari hari ke sehari. Kita bukan lagi melihat, oh kalau si A lebih baik, si C kurang baik. Maka saya akan berteman dengan yang lebih baik dan yang tidak baik. Tetapi dalam bagian ini bukan seperti itu. Lagi mau mengatakan bahwa kita tidak menilai
orang menurut ukuran manusia lagi mau menggambarkan apa? Kita harus mampu menempatkan keteladanan Kristus dalam diri kita sehingga kita mampu bersikap, kita mampu bijak di dalam menyikapi setiap sesuatu yang terjadi dalam hidup kita atau di hadapan kita atau kesempatan kita. Kita harus melihat kepada Kristus. Maka ketika Kristus mau dibunuh, dia pergi meninggalkan tempat itu. Waktu Kristus melakukan mujizat, dia bilang jangan ngomong kepada orang itu. Waktu dia ditanya apakah engkau Mesias, dia diam. Apakah engkau anak Allah, dia diam. Maka ada berbagai macam cara menilai ketika kita belajar dari Kristus akan mengubah cara kita. Akan mengubah pola pikir kita. Ketika orang melakukan dosa, dia nggak ada menghakimi orang itu. Yang ada adalah dia menolong, dia mengatakan dia mengatakan bahwa aku juga tidak menghukum kamu, aku mengampuni kamu. Dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi kalau kita melihat dengan ukuran kita, kalau orang melakukan kesalahan, kadang kita terus menghakimi orang itu. Seakan-akan orang itu gak ada harga lagi di hadapan kita. Dan kita menganggap diri kita yang paling benar. Inilah yang menjadi keseriusan dalam diri. Perubahan cara berpikir akan menolong kita juga di dalam cara kita bertindak. Tapi kasih Kristus itu yang menguasai kita akan membuat kita mampu menilai orang lain. Bukan menurut ukuran kita, tetapi menurut kasih Allah yang kita percaya itu. Maka ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang yang menganiaya dia, mulai dari yang menampar dia, mulai dari yang memukul dia, mulai dari yang mencambuk dia, mulai dari yang menghina dia, yang mengolok-olok dia. Kalimatnya indah, ampuni dosa mereka. Kalau kita bagaimana? Sulit sekali. Kita akan tetap dengan cara berpikir kita. Tapi firman Tuhan yang akan mengubah kita. Situasi kondisi Indonesia saat ini kalau kita melihat. Iya, karena kita memakai cara menilai orang lain dengan cara menilai kita sendiri. Maka kehidupan bangsa kita dalam situasi yang sangat-sangat tidak aman. Tapi itulah realita yang terjadi. Tapi bagi kita sebagai orang yang percaya, setidaknya kita tahu menempatkan diri kita. Bahwa apa? Bahwa hidup dalam Kristus, kasih-Nya harus menguasai kita. Karena itu menjadi landasan iman kita. Kalau landasan iman kita bukan pada kasih Kristus, maka kita melayani pun belum tentu kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Kita sedang memuji Tuhan, belum tentu Tuhan suka dengan kita. Kita melayani, menolong orang lain, tapi kalau bukan masalah kasih Kristus yang menguasai kita, lagi-lagi kita akan keliru dalam menjalaninya. Maka dari sini kita belajar untuk tunduk kepada kebenaran, karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Yang berikut, dikatakan bahwa kasih Kristus menguasai kami. Maka kita tidak menilai Kristus menurut ukuran manusia. Artinya apa? Mereka tidak lagi menilai. Kan Kristus itu adalah manusia yang biasa waktu itu. Kan dia sudah disalibkan dan dia sudah mati pada waktu itu. Maka dalam tatanan ukuran mereka berpikir. Mereka melihat Kristus itu sudah kalah. Kristus itu sudah tiada. Karena ada sebagian orang yang tidak percaya dengan kebangkitan Kristus. Maka mereka mengukur Kristus itu menurut ukuran manusia. Tetapi Paulus mengingatkan, enggak. Kalau kamu kasih Kristus itu landasan iman kamu, maka engkau akan melihat Kristus itu apa? Kristus itu lagi menunjuk dialah yang telah menebus engkau. Dialah yang telah membawa engkau dari kematian kekal sekarang kepada kehidupan yang kekal. Dia mau mati untuk kita. Itu lagi mau menunjukkan kalau kita menilai Kristus menurut ukuran manusia, itu enggak seperti itu, berbeda. Tetapi kalau kita menilai Kristus karena kita berlandaskan iman kepadanya, itu akan berbeda juga kita memandangnya.
Dan itu adalah hal yang luar biasa. Ketika kita masuk di dalam satu pemahaman, kasihnya menguasai kita sebagai kekuatan untuk kita menjalani kehidupan ini. Tetapi ada berapa banyak di antara kehidupan orang yang mengaku percaya pada Kristus, menilai sesama, menilai Tuhan dengan cara ia berpikir. Itu terus dan terus terjadi. Maka di sini dikatakan kalau kita membaca di dalam kitab Kolose, dikatakan begini. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini adalah pertarungan kehidupan di mana sebelum percaya dan sekarang sudah menjadi percaya. Waktu belum percaya silakan lakukan apa yang kamu mau. Tetapi ketika menjadi percaya kamu harus hidup di dalam Dia. Hidup di dalam Dia berarti mengikutinya, meneladaninya, menjalani seperti apa yang Kristus lakukan. Dan ini adalah hal yang penting di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kalau kita bicara kita hidup di dalam Kristus, tetapi kita tidak hidup mengikuti Dia, maka kita menjadi keliru. Kita menjadi salah. Kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu tadi, betapa luar biasa jemaat di Efesus. Mereka berani menderita demi nama Tuhan. Tapi Tuhan mencela mereka. Karena apa? Yang mereka tampilkan kasih mereka, yang mereka tampilkan hidup mereka adalah untuk manusia. Sedangkan mereka sendiri untuk Tuhan enggak. Tetapi mereka memahami bahwa kami sudah melakukan yang baik. Tapi Tuhan bilang enggak, kasihmu pada manusia oke. Tapi kasihmu padaku justru berubah. Maka waktu kita mengasihi orang lain, kalau kita enggak mengasihi Tuhan percuma. Maka kalau kita mengasihi Tuhan, sudah seyoknya kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melayani dengan segenap hati. Berarti ada orang yang melayani dengan segenap hati pada manusia, tetapi belum tentu dengan Tuhannya. Kenapa? Karena Alkitab sudah menuliskan. Kalau kita berpikir seperti ini, iya ya apa sih yang kurang dari jemaat di Efesus waktu itu? Semua dipuji. Kasih mereka kepada sesama itu luar biasa. Tetapi heran, kok bisa kasih pada Tuhan berbeda? Kamu sudah aku mencela engkau dan Tuhan bilang apa? Bertobatlah engkau karena engkau sudah terlalu jauh. Jangan sampai kita ada di dalam gereja. Kita mengatakan percaya pada Kristus. Tapi kita tidak hidup di dalam kasih-Nya yang luar biasa itu. Maka landasan iman kita kalau pada kasih Kristus. Wah itu adalah orang yang paling merdeka di dalam penderitaan. Kalau kasih Kristus menjadi landasan iman kita. Itu adalah orang yang paling berbahagia yang menjalani kehidupan. Karena arah dan tujuannya jelas adalah untuk Tuhan. Maka segala sesuatu yang dia lakukan sekalipun itu tidak indah. Sekalipun itu tidak menyenangkan. Sekalipun itu menyakiti. Tetapi selama dia tetap di dalam Kristus, maka itu akan membuat dia berbahagia. Adakah kita berdiri di sana? Adakah kita tetap di sana? Maka dia mengingatkan di dalam lanjutannya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sesuatu yang luar biasa yang Paulus gambarkan. Betapa orang yang di dalam Dia sudah pasti akan berakar. Tapi kalau kita cuma ada di dalam gereja kita gak akan berakar. Kalau kita hidup cuma di dalam gereja kita gak akan pernah berakar. Karena apa? Tuhan mau kita hidup tetap di dalam Dia supaya kita berakar di dalam Dia. Maka seringkali kata-kata rohani kita menjadi najis di hadapan Tuhan. Karena perilaku yang sesungguhnya rusak di hadapan Tuhan. Itu kita harus mengoreksi diri kita semua. Jangan sampai kita justru dicela oleh Tuhan. Kita bisa berbicara kata-kata yang indah. Bahasa-bahasa yang luar biasa, rohani sekalipun. Tapi Tuhan bisa mencela kita.
Kita bisa melayani luar biasa. Kita bisa menunjukkan kasih luar biasa. Kita bisa menunjukkan pertolongan luar biasa kepada banyak orang. Tapi kita harus hati-hati. Kalau kasih kita kepada Tuhan nggak tetap, nggak bertumbuh di dalam, nggak berakar di dalam, nggak ada arti apa-apa. Itu kebenaran. Maka ketika kita berjuang untuk hidup di dalam Kristus, maka ini lagi mengkondisikan diri kita kepada satu gaya hidup yang baru dengan meninggalkan gaya hidup yang lama. Maka di dalam 1 Korintus pasal yang kelima tadi, di dalam ayat yang ke-17 kita bisa membaca bersama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesuatu yang berbeda. Kita menjadi ciptaan baru digambarkan begini. Kita memang hidup dalam dosa. Kita hidup dalam kehidupan yang lama. Tetapi kita percaya sekarang kepada Kristus. Maka ketika kita tetap di dalam Dia, dibangun di atas Dia, berakar di dalam Dia. Maka dikatakan apa? Kita akan hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Sebagaimana Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Sekarang kita menjadi percaya kepada Kristus. Kasih Kristus menjadi landasan iman kita. Maka kita pun akan hidup baru di sana. Akan terus diperbaharui dari hari ke hari. Untuk sampai kepada kesempurnaan. Sebagaimana Tuhan menciptakan manusia. Adam dan Hawa. Pada mulanya. Dan itu kita sedang mengarah ke sana. Roda kehidupan kita sedang gulingkan ke sana. Kita sedang bawa ke sana. Maka ini menjadi apa? Menjadi perhatian, peringatan bagi kita. Adakah kita tetap di dalam Dia? Atau hanya di mulut kita berkata kita hidup di dalam Kristus. Sedangkan perilaku kita tidak menunjukkan kita berakar. Kenapa? Kalau kita bertumbuh berakar di dalam Kristus, sudah pasti gaya bicara, bukan gaya bicara kita rubah-rubah ya. Tapi cara kita berbicara menghadapi persoalan apapun itu berbeda. Sangat berbeda. Tetapi kalau kita nggak dibangun di atas dasar iman Kristen kita, di atas dasar kasih Kristus, kita akan tetap berjalan ya seperti itu. Dari mula awal kita percaya pada Kristus, yang berubah cuma rajin ke gereja, kacau kita. Yang berubah cuma kita jadi suka berdoa, bahaya kita. Tapi kita tidak menunjukkan perubahan itu. Maka menjadi tantangan bagi kita. Berani mengaku dan hidup di dalam kasih Kristus. Maka biarkan kasih Kristus itu yang menguasai kita. Yang membawa kita kepada kehendak dan ketetapannya. Kita mundur ke belakang ketika kita membaca di dalam Ulangan pasal 31 ayat 8. Ketika mendekati akhir kepemimpinan dari Musa. Maka dia memanggil Yosua. Waktu dia menyampaikan kepada Yosua seperti ini. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Dalam estafet kepemimpinan sebelum itu dilakukan Musa kepada Yosua. Musa sudah menjalani perjalanan yang luar biasa. Dia tahu seperti apa Tuhan memimpin dia. Dia tahu seperti apa penyertaan Tuhan membawa bangsa Israel. Dia tahu bagaimana Tuhan hadir dan menunjukkan kemuliaannya. Dan dia meyakini bahwa penyertaan Tuhan itu enggak berubah untuk menyertai juga Yosua di dalam memimpin bangsa Israel. Maka dia mengatakan dengan kepercayaannya yang teguh kepada Yosua. Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Artinya apa? Tuhan enggak mungkin meninggalkan engkau. Dia yang akan menunjukkan jalan. Kalau ada musuh, dia juga yang akan berperang melawan musuh-musuhmu. Dia akan menolong engkau dalam penyertaannya. Dan tidak akan membiarkan engkau apalagi meninggalkan engkau. Maka kamu jangan takut pimpin bangsa yang besar ini. Kamu jangan takut. Kamu harus percaya. Kamu harus yakin bahwa Allah yang akan menolongmu.
Allah yang akan menyertaimu. Maka ungkapan iman yang luar biasa Musa kepada Yosua mau mengingatkan kepada kita bahwa perjalanan panjang orang yang percaya itu harus kita lihat sejauh mana kita memantapkan hati kita percaya pada Kristus itu. Dan waktu kita memantapkan percaya kita kepada Kristus, maka tingkah laku, perubahan itu, gaya hidup kita akan tunjukkan. Maka Musa pimpin bangsa Israel. Dan menarik, kata firman Tuhan di dalam Yosua pasal terakhir. 40 tahun Tuhan mengaruniakan keamanan dalam kepemimpinan Musa bagi orang Israel. Enggak mudah. Tapi itu yang terjadi. Maka dari sini kita bisa melihat betapa ketika kebenaran itu mau mengubah kita. Sejauh mana kita mau tunduk kepada kebenaran. Dan sebagai pembelajaran bagi kita. Yang pertama adalah hidup dalam Kristus. Kasih Kristus menguasai kehidupan kita. Maka perjalanan kita sebagai orang percaya ketika kasih Kristus menguasai kita. Tujuan kita menjadi jelas. Yaitu apa? Kita jelas hidup kita untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk kemuliaan namanya. Maka segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita mau lakukan. Biar kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Wah, indah hidup itu. Karena waktu kita melakukan hanya memikirkan untuk kita. Ini sangat terbatas waktunya. Tetapi waktu untuk Tuhan, wah itu adalah kemuliaan yang indah. Bagi kita orang yang percaya. Hal yang kedua, percaya Kristus, hiduplah di dalam Dia. Jangan sampai semangat kita untuk mengaku percaya kepada Kristus. Semangat kita untuk beribadah. Semangat kita untuk memuji Tuhan. Tapi kita enggak hidup di dalam Kristus. Karena ada begitu banyak orang yang percaya. Saya berkali-kali bertemu dengan beberapa orang. Bagaimana mereka semangat. Tetapi mereka enggak hidup dalam Kristus. Karena perubahan hidup itu tidak tampak. Perubahan hidup itu tidak terjadi. Niscaya dia sebenarnya belum hidup dalam Kristus. Atau mungkin dia sudah dalam Kristus. Tapi imannya udah mati. Hati-hati buat kita. Yang berikut. Percaya Kristus meyakini kekuasaannya. Artinya apa? Kita meyakini bahwa Kristus akan menolong kita, memampukan kita untuk apa? Mengubah seluruh kehidupan kita sehingga kita melangkah di dalam kepastian. Karena apa? Karena iman kita yang teguh kepada Dia tidak mungkin digoyahkan. Tantangan memang ada, persoalan memang ada, rintangan memang ada. Tetapi kepercayaan kita kepada Kristus, karena kita meyakini akan kekuasaannya, kita akan mampu menjalani hidup ini dalam takut akan Tuhan. Kalau Yosua 40 tahun dia melihat betapa luar biasanya Tuhan menolong dan memimpin. Maka buat kita, biarlah kita juga belajar menikmati akan hidup percaya kita kepada Tuhan. Dengan meyakini kuasa Tuhan yang mampu mengubahkan kita. Pak, sulit berubah karena kita gak percaya dengan kuasa Tuhan. Suatu ketika seorang anak waktu disuruh sama orang tuanya, dia lari. Harusnya kalau dia mau pingin cepat, dia lewat di jalan yang bagian A. Kalau dia mau pingin lambat, bagian B. Tapi karena dia buru-buru, dia memilihlah yang cepat. Tapi di jalan yang cepat yang akan dia jalani, dia tidak tahu bahwa di jalan itu ada anjing beranak. Nah kalau anjing beranak kita udah tahu betapa ganasnya dia kalau kita tiba-tiba lari di sekitar dia. Dan waktu anak ini berlari di dalam kepolosan dia dan ketidaktahuan dia. Maka saat di depan anjing yang beranak itu, anjing itu mengejar dia dan dia berteriak. Anjing itu sambing gonggong untuk mengejar dia dan anak ini berteriak. Waktu dia melihat kepada anjing itu yang tinggal beberapa meter, ungkapannya sangat sederhana. Dalam kepolosan anak ini dia bilang, dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang terjadi apa? Seketika anjing yang mengejar, dalam kesaksiannya dia bilang, seketika anjing yang mengejar itu diam dan mundur berbalik. Sampai dia waktu jalan sampai di rumah terbingung-bingung.
Kok bisa anjing itu berhenti ya? Aku cuma ngomong dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kepolosannya. Ketika dia mengingat bahwa Kristus yang mampu menolong. Dan itu terjadi. Dan sejak saat itu anak itu enggak pernah bolos untuk ikut apa? Ibadah remaja. Ibadah pemuda. Sampai saat ini. Dia tetap menjalani kehidupannya sebagai orang percaya. Yang meyakini akan pertolongan Tuhan. Maka buat kita percaya pada Kristus kalau enggak meyakini kekuasaannya. Untuk apa? Enggak ada arti apa-apa. Dan yang terakhir. Percaya kepada Kristus lagi mau mengungkapkan penyertaannya sempurna. Maka kalau orang hidup di dalam Kristus. Dia harus tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Dia harus percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi dia. Sempurna dalam ukuran tatanan Allah, bukan dalam tatanan manusia. Kalau dalam tatanan manusia kan kita mau apa yang kita mau disertai oleh Tuhan. Apa yang kita mau Tuhan lakukan. Apa yang kita mau Tuhan cukupkan dan segala macam. Tetapi penyertaan yang sempurna adalah dalam situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dia akan tetap teguh, dia akan tetap bertahan, dia akan tetap berjuang untuk apa? Hidup di dalam kasih Kristus sekalipun tantangan godaan itu ada di depan dia. Bahkan mau menggerogoti dia. Dia akan tetap punya landasan iman. Karena kasih Kristus yang besar yang menyelamatkan dia. Menolong dia untuk apa? Hidup di dalam Tuhan itu. Maka itu menjadi sebuah kekuatan untuk kita menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan yang terakhir kita baca bersama-sama 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka ketika kasih Kristus menguasai hidup orang yang percaya, maka kita akan mampu berada dalam satu pemikiran, satu pergumulan, satu perenungan. Iya, hidupku adalah Kristus. Dan itulah perjalanan iman kita. Biarlah kasih Kristus yang menjadi landasan iman akan terus menghantar kita kepada tujuan dan ketetapan Tuhan dalam hidup ini. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan mungkin ada pertanyaan, ada yang ingin mau bertanya di dalam topik kita hari ini berbicara tentang kasih Kristus menjadi landasan iman. Silakan. Apakah ada yang mau bertanya? Berarti semua sudah punya kasih yang luar biasa ya. Oh silakan Pak An. Tema yang sangat menarik. Ya. Saya mencoba untuk merenungkan hal ini tadi. Ya, dari mulai perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Ya, artinya dari kejadian sampai wahyu lah. Banyak hal yang mereka tahu, ya. Seperti orang Yahudi, mereka hidup dalam hukum, dalam norm. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar buat saya, pada saat mereka melakukan, ternyata banyak tindakan-tindakan yang sama sekali tidak sesuai sehingga mereka gagal melaksanakan norm ini. Menjadi pertanyaan besar saya begini, apakah mereka tidak mengetahui falsafah dasar mengapa mereka tidak melakukan norm yang sudah ditetapkan? Karena pakemnya itu kan contoh konkretnya misalnya tentang kebenaran. Bicara tentang falsafah, ini takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat, begitu ya. Nah, itu akan mendapatkan suatu azas di mana bagaimana menemukan kebenaran ini, hukum kasih, kasihlah sesamamu manusia, kasihlah kasihlah Allah, Tuhan Allah, kasihlah diri sendiri. Nah, kemudian barulah lahir yang namanya norma itu. Jangan ini, jangan itu, 10 perintah Tuhan dan mungkin ditambah lagi 563. Ya, tetapi kenyataannya adalah gagal. Nah, saya sedikit khawatir nih, dengan kita yang saat sekarang ini, gitu.
Ya apakah kita benar-benar mengerti enggak sih? Contoh yang paling dekat dah, ya rokok. Nah, rokok itu kan jangan merokok. Kenapa? Karena merokok nanti merusak ya tubuh kita yang adalah mereka ngerti loh, ya. Tetapi ternyata nggak berhasil melakukan ini. Seperti siapa sih yang kasus sekarang ya, korupsi. Ya pada saat dikatakan jangan korupsi malahan korupsi. Kan begitu ya. Nah ini fenomena-fenomena semacam ini ya bagaimana kita melihatnya sebagai seorang Kristen. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Iya, kita mengingat satu peristiwa ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Waktu dia berhadapan dengan orang Yahudi, orang-orang Yahudi tahu tentang Mesias. Mereka tahu apa yang disampaikan oleh Nabi. Mereka tahu bahwa ia akan datang. Kemudian waktu mereka hendak membunuh Yesus, ingin menangkap dan membunuh. Yesus bilang begini, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 8. Mereka bilang, kami tuh keturunan Abraham. Tapi Yesus bilang, kalau kamu tuh keturunan Abraham, maka kamu tahu siapa aku. Dan kamu tidak mungkin akan mencelakai aku. Maka dalam ungkapan itu lagi menunjuk, mereka tahu apa yang disampaikan oleh para nabi. Mereka tahu tentang Mesias. Tetapi ketika justru Mesias datang, perlakuan mereka berbeda. Justru mereka melakukan apa yang justru seharusnya tidak mereka lakukan sebagai orang yang sedang menantikan Tuhan dalam hidupnya. Maka di sini dikatakan, kami adalah keturunan Abraham. Ternyata menjadi keturunan, kamu hanya keturunan Abraham, tapi kamu tidak tahu sebenarnya ketika bicara secara rohaninya. Kamu hanya secara pribadi kamu mengatakan keturunan Abraham. Tetapi kalau kamu keturunan Abraham yang sesungguhnya, maka kamu tidak akan mencelakai aku. Itu kata Yesus. Maka dari situ kita bisa belajar. Iya ya, dari perjanjian lama sudah disampaikan. Saya suka bilang, Tuhan pertama memberi hukum kepada manusia, aturan itu cuma satu. Jangan makan buah pohon ini kan, cuma satu. Tapi apa? Gagal. Kemudian udah dikasih satu, gak puas. Tuhan kasih berapa? Kasih aturan lagi, waktu jatuh dalam dosa. Dikasih lagi di Keluaran pasal 20, 10 aturan. Gagal lagi. Dan terakhir apa? Udah gagal nih 10. Yesus menyimpulkan pada hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sama. Selesai. Gagal juga. Kemenangannya di mana? Kok mereka bisa gagal terus? Kemenangannya di mana? Kalau engkau hidup di dalam Kristus. Kata firman Tuhan tadi. Maka dia mengatakan, kalau kamu ada di dalam Kristus, kamu akan menjadi ciptaan baru. Perubahan itu terjadi. Tetapi selama tidak mengalami perubahan, maka sebenarnya Kristus tidak ada dalam hidupmu. Maka dari pertanyaan itu begitu mengingatkan. Iya ya, sekian tahun, ribuan tahun tak pernah berubah. Hanya kasih Kristus yang mampu mengubah seseorang untuk apa? Memahami, mengerti dan melakukan. Ada banyak yang memahami, ada banyak yang mengerti tapi tidak melakukan. Tetapi ketika kasih Kristus, kita hidup dalam Kristus yang sesungguhnya. Dan kita menyadari hal itu. Maka itu akan menolong kita untuk mampu membawa diri kita kepada ketetapan Tuhan. Demikian. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Ini orang tua dan anak kompak nih. Putih-putih lagi kan? Halo, malam Om. Ya, malam. Kalau aku simpel sih, seminggu terakhir berarti ya, kejadian yang udah agak menarik, menarik lah kita ngomongnya, yang terjadi di Jakarta. Sebenarnya aku mau respon itu keterkaitan tema sekarang sih. Kalau tema sekarang apa tadi judulnya? Kasih Kristus landasan iman. Kasih Kristus landasan iman. Nah,
secara spesifik yang aku mau tanya, bagaimana kita sebagai orang Kristen dari generasi muda sampai generasi senior merespon semua tindakan yang sekarang terjadi di media sosial itu seperti apa? Apa dasarnya kenapa kita harus merespon hal yang terjadi sekarang? Terus seperti apa responnya terutama di media sosial? Karena so far kan sebenarnya media sosial tuh private ya. Maksudnya kita punya preference masing-masing. Melihat siapa yang salah, siapa yang benar, dan solusinya apa. Tapi kadang nggak semua orang punya referensi yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak semua orang punya sumber yang 100% valid. Kadang kita cuma main di analogi aja nih. Dengar cerita A, disambung ke cerita B, C, jadilah satu kesimpulan. Nah kadang, lebih parahnya lagi, oknum orang Kristen, banyak yang ngepost di sosial media, dikirim juga ke grup. Ini lebih gila lagi kan. Nah, khususnya kita yang, aku bisa bilang Kristen Reform lah. Sebaiknya ini kita responnya seperti apa gitu. Karena mungkin aku sih sebenarnya ngelihat kayak banyak banget kan teman-teman yang seagama juga. Bahkan teman bisa dibilang satu denominasi lah. Tapi kadang banyak respon-respon yang aku lihat nggak sesuai. Tapi juga kalau mau dibilang aku sendiri nggak ngerespon juga. Maksudnya ngupload pun juga nggak ada urusan sama yang gituan. Yeah. Nah jadi titik salah dan benarnya tuh abu-abu gitu. Ngerespon salah, nggak ngerespon juga salah. Intinya bagaimana kita sebagai orang Kristen melihat satu kasus terutama di saat yang sekarang ini gimana sih yang harus kita lakuin terutama di media sosial. Itu aja sih. Oke, thank you. Iya memang situasi kita sekarang bukan hal yang gampang tapi memang dalam situasi yang tidak mudah. Tetapi bagaimana kita meresponi setiap apa yang terjadi saat ini. Kalau kita mengukur kita dari sisi iman Kristen, maka situasi ini kan berbeda. Memang ternyata yang ricu itu ada juga orang-orang kita di sana yang terlibat di sana. Karena ada banyak kampus termasuk kampus-kampus yang banyak orang Kristen juga terlibat di sana. Tetapi yang menjadi persoalan bagi kita bagaimana kalau ketika itu bicara di medsos. Maka yang pertama jangan pernah meneruskan informasi yang kita terima saat ini kepada yang lain. Kenapa? Karena terlalu banyak informasi, kayak sekarang kan terlalu banyak sekali informasi yang masuk, entah mana yang benar. Kita sendiri melihat di sini kayaknya lagi itu, di sana lagi begini, di sini begini. Entah mana yang benar, tapi maklum tangan kita ini kan terlalu mudah untuk mengirimkan juga. Kita lanjutkan juga. Padahal orang bilang waktu kita melanjutkan yang untung yang buat berita itu kan. Dia yang dapat istilahnya dapat kelebihan dari sana. Itu yang pertama. Dan yang kedua, langkah kita menyikapi setiap ini kita nggak bisa langsung terlibat di tengah-tengah mereka. Maka sebagai orang Kristen, ya saat ini dalam situasi ini kita hanya bisa mengungkapkan melalui doa kita melalui medsos itu. Tapi sering juga kita nggak terlalu peduli dengan hal begitu. Di medsos kita berani menuliskan sesuatu yang lagi sedang terjadi. Tetapi menuliskan doa di medsos kita masih juga berpikir. Bahkan kita nggak berani, nggak mau melakukannya. Karena kita harus mempertanyakan. Minimal kita mampu mendoakan itu. Kita ya secara keluarga kita bisa berdoa secara pribadi. Tetapi di medsos secara khusus kita bisa mengungkapkan kata-kata itu. Tapi kita sudah melakukannya belum? Pasti juga masih ragu. Ngapain sih doa pakai medsos? Ya kenyataannya memang realita dunia sekarang seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyikapi seperti ini memang inilah yang dikatakan. Orang suka bilang kalau berperang, ini musuh di sini banyak, sebelah sini banyak. Kalau mau berperang minimal duduk diam dulu pikir kirim satu orang cari solusi gimana. Kirim satu orang untuk bertemu. Biasanya kan kalau perang tuh begitu kan, kirim utusan. Jangan kita belum apa-apa, kita malah langsung maju sama-sama. Habis. Itu yang namanya kita harus bijak
menghadapi situasi ini. Karena seringkali ketidakmampuan kita mengontrol ego, emosi kita, kita juga bisa ngomong kata-kata yang gak baik di medsos dengan apa yang terjadi. Awalnya cuma di DPR, Brimob, sekarang sampai ke dalam rumah. Ya kan? Itu yang terjadi. Sekarang kita mau gimana? Jangan meneruskan hal-hal, khususnya informasi-informasi yang belum kita tahu itu belum benar-benar benar. Karena terlalu banyak informasi yang tidak benar, yang kita juga bantu kirimkan ke teman-teman kita. Ya, kita di grup gereja kan banyak sekali informasi. Itu terus terjadi. Maka minimal itu yang kita lakukan.